Berarti itu apa? Vestibulum itu apa? Vestibulum untuk vestibuler untuk pendengaran, koklear untuk keseimbangan, ya. Jadi 8 itu untuk pendengaran sama keseimbangan. Nah, sekarang untuk pemeriksaan itu nervus 8 vestibulococlearis, ya. Balik ya, koklear itu yang pendengaran, vestibuler itu yang keseimbangan. Dengan garbutala. Yang berapa? Frekuensinya yang berapa? Berapa? Ada kan di situ? Enggak ada. Yang 256 ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi itu nanti ada beberapa itu Weber, Riemann, Schwaber. Weber itu jadi ini garbutala kemudian ditaruh di sini. Kalau di sini di sini boleh, di dahi boleh, tapi yang sering itu sebenarnya malah di ini. Jadi nanti ini letakkan di sini. Dengar nggak? Enggak. Dengar? Enggak dengar juga. Dengar nggak? Bukan getarannya, dengar suara. Enggak. Akhir-akhirnya udah enggak ada. Tadi awalnya cuma sebentar banget. Ada, tapi dengar, sempat dengar. Kanan kiri sama enggak? Enggak sempat ngerasain. Kanan kiri sama. Kanan kiri, ya. Saya milih yang enggak pakai jilbab soalnya harusnya memang langsung ke dengar? Tidak. Dengar? Ya, jadi itu tadi ya, itu Weber. Jadi nanti dibandingkan telinga kanan kiri, digetarkan kemudian ditaruh, pasiennya disuruh bukan getaran ya, bukan getarannya tapi dengar nggak suaranya. Ya, getarannya kanan kiri sama apa enggak? Itu Weber. Kemudian kalau Riemann itu gini. Ini dulu dengar? Enggak. Kamu Kita kan itu. kalau nggak dengar bilang. Ya, sudah dengar. Begini, lah, begini. Jadi diketarkan, kemudian disuruh mendengarkan. Nanti kalau sudah nggak dengar bilang. Pindah, masih dengar. Nah, jadi itu tadi. Sekali lagi ya, ini ditaruh dulu di belakang telinga. Sudah nggak dengar? Ini hilang. Hilang. Kedengaran. Nah, ya, jadi
ini untuk membandingkan suara pada ini kan di tulang, penghantaran melalui konduksi melalui benda padat sama di udara. Jadi itu tadi digetarkan, kemudian di ini sudah nggak? Sudah. Iya. Jadi digetarkan, ditaruh di ini tadi di belakang telinga ya, di os mastoid. Kemudian kalau sudah nggak dengar, dipindah ke depan telinga. Seharusnya normalnya masih mendengar, karena konduksi di udara kan lebih baik daripada konduksi di benda padat. Tadi apa? Rina. Yang pertama tadi kalau swaba itu membandingkan telinganya pasien dengan pemeriksa. Asumsinya pemeriksanya normal. Ya. Ini saudara dengar belum? Nah, harusnya saya juga sudah tidak mendengar. Kalau pasiennya sudah tidak mendengar, saya masih mendengar. Saya sebagai pemeriksa masih mendengar. Berarti pasiennya ada kelainan. Ya. Itu ya. Ya. Jadi ada Weber, Rina, swaba. Ya. Tadi Weber yang taruh di ini vertebra, kemudian Rina membandingkan di tulang dengan di udara. Oke. Kemudian sekarang untuk keseimbangan tes kalori itu tadi itu nice to know aja untuk kalian. Itu ada dengan air hangat sama air dingin dimasukkan di telinga, kemudian nanti disedot yang hangat dulu, kemudian setelah itu dilihat ada nistagmus enggak. Itu nice to know aja untuk kalian. Kemudian untuk nervus 9 itu biasanya barengan dengan 9-10. Nah, ada yang 9 yang khusus itu untuk 9-10 itu bersama-sama karena biasanya ini apa namanya berdekatan ya 9-10 itu. Pasiennya suruh buka mulut, kemudian dilihat arcus faring, ya arcus faring. Normalnya kan uvula itu ada di tengah. Normalnya kan di tengah. Kalau ada salah satu langit-langitnya ini, palatumnya itu ada yang lemah kan akan turun. Jadi nanti akan turun, uvulanya juga nggak akan di tengah, dia akan tertarik, akan belok. Kemudian itu pada saat diam, kemudian dia disuruh bilang A gitu. A, kemudian nanti uvulanya akan ketarik ke atas, kemudian ini palatumnya itu akan membuka. Ini yang disebut Werner-Rideau phenomenon, seperti membuka tirai, ya, tirai. Nah ini harusnya ini juga simetris, kanan kiri. Nah kemudian ada 9-10 itu juga ada refleks untuk ada refleks batuk,
Nah ini ada refleks muntah, ada refleks refleks muntah ya, itu 9, 10 jadi 10. Jadi di faringnya atau di di faring atau di palatumnya itu di gampangnya kalau kalian gosok gigi kemudian terlalu masuk itu kan, nah itu refleks muntah seperti itu. Normalnya ada ya, normal itu ada. Kalau sampai ini nggak muntah, nah itu berarti nggak normal. Refleks muntah ini salah satu refleks untuk menentukan mati batang otak ya. Pada pasien yang sudah koma kemudian dilihat refleks batang otak itu antara lain tadi ini refleks muntah, kemudian pemeriksaan tadi tes kalori dengan diberikan air hangat dan air dingin. Yang perlu kalian ketahui hanyalah untuk air hangat itu suhunya 7 di atas suhu normal, jadi 44, anggap suhu normal 37. Kalau dingin itu -7, jadi 30. Jadi dinginnya itu bukan kok dingin banget kan, tapi +7 -7 ya. Nah kemudian 11 ini gampang. Mas salah satu ya. Nih ada 2 kan, trapesius sama sternocleido. Trapesius pasiennya suruh angkat bahu ya, terus angkat bahu ya, terus ditekan ya. Oke, itu aja. Kemudian sternocleido ini, lihat ini sternocleido ya, sterno, maka namanya sternocleido karena dari sterno ke ini ya. Nah ini kalau ini sudah langsung kelihatan. Kemudian cek, nah kemudian tahan kuat, lawan. Nah suruh gini ya. Demikian juga sebaliknya ya, nih tahan ya. Kamu itu 11, jadi 11 gampang, cuma 2 trapesius sama sternocleido. Kemudian 12 itu ada motorik, ada sensorik yang khusus. Itu yang sensorik khusus itu rasa pahit. Pahit di pangkal lidah. Kalian kalau minum obat pahit itu rasanya di belakangan. Kalau misalnya nelan pil nggak bisa langsung masuk kan malah kerasa pahit di belakang. Nah, itu karena reseptor pahit itu ada di belakang, di lidah bagian belakang. Makanya ini kalau bisa tuh langsung blek, tapi begitu nyantol kan jadi malah nggak enak ya. Nah, tuh kemudian kalau untuk motorik pasiennya disuruh dilihat buka mulut, lidahnya dilihat posisinya bagaimana, kemudian disuruh menjulurkan lidah. Nah yang dipakai ukuran adalah antara incisivus 1 kanan kiri, ukuran tengahnya itu ya, coba. Nah agak nih antara yang atas ya, yang kelihatan antara gigi seri kanan kiri, sela-selanya itu yang dipakai untuk garis tengahnya, patokannya itu. Oke ya. Nah untuk tadi lidah kenapa? Jadi lidah tadi kalau dalam posisi normal kanan kiri ya, itu kan sejajar ini. Nah ketika kemudian disuruh menjulurkan ya, menjulurkan lidah, harusnya kan dua-duanya maju. Tapi kalau misalnya yang kanan ini lumpuh, yang kanan lumpuh, dia kan nggak bisa maju. Jadi ini nggak bisa maju, yang ini maju. Nah maka kan ini, maka
mengarah ke sisi yang lesi, ya. Ya, ini jadi ini karena ini harusnya maju, ini majunya cuma segini, yang ini enggak. Ya, maka dia akan mengarah ke sisi yang paresis. Itu 12. Itu 12 itu bersama-sama dengan 7, kemudian 9, 10, dan 12 itu adalah membentuk artikulasi. Artikulasi. Jadi ketika kalian bicara, misalnya sekarang ini suara saya kayak gini, ini karena kan lika vokalis saya tergabung. Nggak ada yang nggak jelas kan, sesuatu yang nggak jelas. Tapi saya masih bisa bilang R. Coba bilang R. Mana yang bergerak? Apa yang bergerak? R. L. Apa yang bergerak? Yang bergerak apanya? R. Lidah. Kan lidahnya yang bergerak. R. Kan lidahnya yang bergerak. Jadi ketika ada paresis nervus 12, dia nggak akan bisa bilang R. L nggak bisa. Sekarang bilang bibi. Apa yang bergerak? Bibi papa. Bibir. Bibir itu digerakkan oleh nervus 7, ya, facialis. Jadi kalau paresis nervus 7 akan mengakibatkan dysarthria di mana dia nggak bisa bilang B dan P dengan baik. Nah kalau 12 itu karena coba bilang itu karena lidahnya kan ke atas. Lidahnya ke atas menyentuh langit-langit. Ketika langit-langitnya ini ada yang paresis, maka dia akan tidak bisa mengucapkan K, G dengan baik. Ya. Jadi ada dysarthri lingual. Dysarthri lingual itu apa? Lidah. Berarti tidak bisa bilang. Tadi yang lidah apa? L. Ya. Ada dysarthri labial. B. Oke. Ada dysarthri palatal. Ya, jadi tadi selain tadi posisi tadi ada dysarthri itu kesulitan artikulasinya sulit, sehingga tadi tidak bisa bilang L ya. Oke. Kemudian untuk 12 tadi sudah. Kemudian ada, nah untuk menggerakkan lidah juga itu bisa juga disuruh gini. Coba kalian gini. Ke pipi. Kemudian bukan di ini, didorong. Harusnya kan kuat. Nah kalau dia bisa didorong, ketika didorong itu kalah, ya berarti itu ada kelemahan. Ya. Kemudian kalau tadi 12 sudah, jadi itu tadi ada kekuatan, ada yang tadi untuk pahit, ya. Sama tadi ada dysarthri tadi. Dysarthri tidak hanya 12 tapi ada 7, 9, 10 sama 12. Oke. Sekarang untuk pemeriksaan koordinasi. Cara berjalan, ya. Cara berjalan itu pasien disuruh mengikuti garis lurus ini ya, garis lurus, kemudian ini ikutin garis lurus. Harusnya kalau normal dia bisa, kalau nggak normal dia akan jatuh. Maka kalau kalian lihat model Ragawati itu kan berjalan begini, ya kan? Nah itu berarti cerebellumnya intak. Kemudian itu ada cara berjalan gait. Ada cara berjalan itu kalau yang pasien yang lumpuh itu cara jalan hemiplegic gait. Dia akan sirkumbus.
kemudian ada tadi walking itu tadi disuruh ini ya. Jadi disuruh. Sekarang kalian berdiri. Semuanya berdiri, agak jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat. Oke. Ini untuk tas rombak. Harusnya ala seperti dia. Sekarang kakinya bukan siap, tapi kalau ya. Oke. Nah, sekarang udah semua. Coba sekarang merem. Ya, melekap. Buka mata. Apa yang dirasakan tadi? Pada saat pejam mata? Agak goyang. Agak goyang. Kenapa? Karena untuk keseimbangan itu ada 3 komponen. Dari proprioceptif, kemudian dari mata, dan diolahnya kan di ini telinga, kemudian yang mengolah adalah si cerebellum. Mata itu memiliki kompensasi yang cukup besar. Jadi ketika matanya buka, ini kalian nggak apa-apa, nggak goyang. Tapi begitu gini kan, tadi sempat agak goyang. Coba sekarang kalau agak lebar, ya, terus tutup mata. Oke, buka. Gimana? Nggak goyang kan? Karena itu seperti kalau kita ini tadi, itu seperti ini. Kalau ini gini, kan susah. Tapi kalau ini gini, ini lebih gampang untuk, nah kan, dia bisa. Nah, dia bisa berdiri. Karena gak lebar. Tapi kalau satu titik tumpu kan susah. Nah, itu makanya kalau seperti ini kita di satu titik tumpu. Nah, untuk rombak tadi pasiennya disuruh ini kaki, suruh lepas dulu ya alas kaki, nih, kemudian boleh gini, boleh tangannya gini. Dan pasiennya suruh tutup mata tadi. Kalian yang memeriksa harus di belakangnya, harus menjaga. Jangan-jangan dia jatuh. Ya, jaga, harus dijaga. Ya. Oke. Kalau artinya apa? Kalau rombak itu terganggu, jadi ketika buka mata dia nggak apa-apa, tutup mata dia akan goyang-goyangnya banget. Kalau kalian tadi kan kompensasi, sempat goyang tapi setelah itu bisa tegak. Kalau rombaknya terganggu, itu dia akan goyang terus. Nah, kalau buka mata saja terhuyung-huyung, itu berarti bukan rombaknya positif, terganggu tidak. Itu artinya ada kelainan di cerebellum. Jadi jangan salah ya. Rombak itu terganggu kalau buka mata dia tidak apa-apa, tutup mata tapi dia goyang. Kalau buka mata dia sudah tidak seimbang, artinya kelainannya di cerebellum. Karena kalau rombak positif itu kelainannya di perifer tadi, di salah satu, apakah di proprioceptif, di mata atau di. Sekarang kalau rombak dipertajam, itu kakinya salah satu ke depan, di depan tumit. Nah, ini lagi kan, lebih goyang lagi. Kemudian sama, ini. Ya, nah, terus merem. Nah, kan semakin susah lagi. Itu namanya rombak dipertajam atau sharper rombak. Sama pelaksanaannya, nanti kalian buat pemeriksaan di belakangnya. Ya, itu tadi karena jaga nih. Oke. Terus kemudian rapid alternative movement test itu kalau ada kelainan namanya dysdiadocho. Jadi gini ya, pasiennya bisa disuruh begini. Ini kalau enggak intak ini kelihatannya sederhana, tapi ini kalau enggak intak dia akan nggak bisa. Gampang aja tepuk tangan. Ini kalau nggak intak nggak bisa loh tepuk tangan itu. Ya.
Kemudian yang atau begini, bisa coba adik. Nah, disuruh tepuk-tepuk begini. Itu semua kalau tidak terkoordinir namanya dysdiadochokinesia. Oke. Kemudian ada pass pointing test. Itu bisa dari jadi hemat. Ini. Ya. Jadi tangannya ke atas. Ya. Lanjut ke jari saya. Terus atas lagi. Ya, atas lagi. Ya, atas lagi. Ya. Ini kalau ada gangguan, coba kamu yang ini ya. Dia akan saya pasien ya. Dia tidak akan bisa. Oh. Ini dia sini saya. Ya, tidak bisa nunjuk di ini ya. Jarinya. Ya. Kemudian ada hidung, tunjuk hidung. Jadi misalnya dari sini ya. Bisa ke pasien sendiri, bisa juga dari pasien ke hidungnya, atau dari sini ke hidung. Ya, ya hidung. Ini, ya hidung lagi, ya sama aja. Bisa jadi dari pasien sendiri, hidungnya pasien sendiri, atau ke pemeriksa. Nah, itu semua syaratnya apa? Tidak boleh ada kelemahan. Ya, tidak boleh ada kelemahan. Jadi nanti kalau masuk ke MPPD, pasiennya ada hemiparesis, ya enggak usah kalian lakukan ini. Soalnya di MPPD itu pertanyaannya, lakukan pemeriksaan yang sesuai. Kan bingung mau mana yang sesuai, ya kan? Nah, daripada susah-susah kan periksa aja semua, karena tidak akan mengurangi. Cuma itu tadi, kalau ada pasiennya settingannya, skenarionya ada hemiparesis, ya nggak usah dilakukan. Ya. Pasiennya harus sadar dan ini tidak ada kelemahan. Kemudian yang ini heel to shin. Itu dari kaki ya, kemudian dari lutut ke mengikuti tibia ke ujung. Jadi dari sini, jadi bisa dihitung 1, 2, 3, misalnya gitu. 1, 2, 3. Jadi dari lutut kemudian ke ke kaki, ke tumit. Ya. Sekarang untuk rebound phenomenon, saya perlu bantuan lagi. Yuk, Mbak. Ya, jadi ya kayak panco, kayak kuat-kuatan, tahan ya, kuat-kuatan, kemudian dilepas, kuat. Nah, apa yang terjadi ini tadi? Agak gini kan? Nah, oleh karena itu harus tangan satunya harus melindungi begini. Yuk, tahan. Karena kalau ini lemah, kalau ada gangguan, bukan kelemahan. Kalau ada gangguan ini bisa. Ini aja tadi kan, tapi dia kan dengan bisa nahan. Kalau yang menahan ini nggak ada, makanya harus dilindungi begini. Sama, misalnya yang ini juga begitu. Tahan. Nah. Ya,
Ini harus. Kenapa begitu? Karena kita harus mengingat patient safety. Ya, keamanan pasien. Oke, to rebound. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, sekarang untuk lasek. Ya, salah satu belum lihat muncul. Baik, mas. Ya, sini aja. Kalian aku lihat dulu, kalian nggak kelihatan. Boleh mendekat. Kepalanya sini. Ya. Jadi untuk lasek itu pasiennya diminta lemas ya. Kemudian kalian yang pemeriksa yang mengangkat. Nah, ini kan dia ngangkat. Coba diam. Taruh di tangan saya. Nah, oke. Kemudian harusnya sampai sini tuh nggak ada nyeri. Positif kalau 60 derajat ini nyeri. Nyerinya di mana? Nyerinya di sini. Ya, bukan nyeri di sini. Positif kalau nyerinya di sini. Ya, sekali lagi diangkat, normalnya bisa sampai 90 derajat. Tapi kalau sampai 60 derajat dia nyeri, itu artinya positif. Nyerinya kurang dari 60, ya. Nyerinya di sini. Kemudian di situ hanya lasek ya. Oh ya. Kontra lasek kan. Ini di sini ketika ini diangkat, di sini ikut nyeri. Ya. Tuh. Kemudian Patrick caranya gini. Ditekan. Ya, ini ditekan. Kalau ini positif kalau nyeri di panggul. Ada nyeri di panggul, ya. Ini Patrick. Kemudian ini kontra Patrick. Jangan lupa memeriksa kanan kiri ya. Jadi ini tadi seperti dulu, kalau yang ini apa namanya dulu? Lali. Mendingan sign dulu apa ini? Namanya depannya K. Kan ini 90 derajat kemudian digini kan. Nah. Kemudian tadi ini apa? Patrick. Ini kontra Patrick. Ya. Oke. Nah. Ada yang ditanya? Yang pemeriksaan vertebra itu bisa kami baca sendiri. Falsafah gampang ibu. Falsafah cuma pasiennya disuruh ini ngeden. Kemudian duduk ya, bisa menahan napas, bisa ngeden, mengejar. Kemudian nanti dia akan timbul nyeri radikuler di tengah. Nyerinya menjalar ke lengan. Suruh ngeden. Ngeden. Tahu kan ngeden? Mengejar. Kalau kalian BAB-nya susah itu, mau mengeluarkan itu mengejar. Itu nanti akan nyeri di itu falsafah.
Kalau nafsiger gampang. Nafsiger juga cuma gini. Nafsiger ini ditekan. Itu aja. Nanti akan timbul nyeri di itu tadi juga. Salah. Maaf. Nafsiger bukan gitu. Nafsiger ditekan di sini. Di vena, ditekan di vena jugularisnya. Nah, nanti juga akan timbul nyeri. Ya. Namanya apa? Lupa saya. Nah, untuk nervus 2 nervus 2 yang papan pandang ya. Jadi nervus 2 itu ada pandangan kabur. Pandangan kabur itu kalau kalian yang pakai kacamata dilepas kacamatanya, ini kan nggak kelihatan lurus, ada bayang-bayang di sebelah-belahnya. Itu namanya pandangan kabur atau blurred vision. Ya. Kalau pandangan kabur itu diperiksanya dengan itu visus, apakah seperti 30 apa yang itu. Kemudian kalau ada namanya double vision atau penglihatan ganda, itu kalau ada gangguan pada gerak bola mata. Ada gangguan gerak bola mata. Kalau ada berapa otot yang menggerakkan bola mata? Ada berapa pasang? 3. 3, 4. Oh, 3, 4 loh. Loh iya, nervus 3, 4, 6. Ada berapa pasang otot? Ada berapa? Ada berapa pasang? Kanan kiri maksudnya kanan berapa, kiri berapa? 5. Ada yang 6. Ada berapa lagi? 6 ya. 4 rectus, 2 oblik. Kan? 4 rectus, 2 oblik. Rectusnya superior, inferior, lateral, medial. Obliknya superior, inferior. Ya. 6. 4 rectus, 2 oblik. Yang rectus superior, inferior, lateral, medial. Oblik superior, inferior. Yang di saraf nervus 6 apa? Rectus lateralis. Oke. 4. 4. Ada berapa yang dipersarafi nervus 4? 1. Obliku superior. Jadi yang dipersarafi nervus 6 hanya 1, rectus lateralis. Yang dipersarafi nervus 4 hanya 1, obliku superior. Lainnya 3. Lainnya 3. Jadi tadi rectus lateralis itu 6, oblik superior itu 4. Yang lainnya 3. Jadi kan tadi ada 6. Rectus lateralis 6, oblik superior 4. Yang 4 ini disarafi oleh nervus 3. Kalau ada gangguan pada gerak bola mata, nanti namanya penglihatan ganda atau double vision. Jadi misalnya mata harusnya kalau melirik ke kanan, ini kan ke kanan, ini ke kiri. Namanya penglihatan binokuler kan. Kalau ini begini, yang bekerja ini 6 kanan, yang ini 3 kiri. Ya. Kalau misalnya ini 3-nya ini tidak bisa bergerak, ada lesi, ini begini, ini begini. Bagaimana orang itu bisa melihat dengan bisa melihat satu? Kan tidak bisa. Yang ini ke sana, yang ini ke sana. Maka gampangannya bahasa Indonesianya juling. Orang juling. Jadi ini bisa ke sini, yang ini nggak bisa. Maka penglihatannya akan double. Karena ini nggak bisa melihat utuh.
melihat itu ada dua, jadi seperti ada dua. Karena ini ada melihat ke sana, ini ke sana. Ya. Kemudian ada blurred vision tadi, ada double vision, ada lapang pandang yang menyempit. Lapang pandang menyempit dengan pemeriksaan lapang pandang. Coba. Itu harus, tapi syaratnya harus tingginya sama. Balik. Itu ada 200. Ya. Ini ya. Kira-kira matanya harus sejajar. Ya. Kemudian di jarak berapa? Oke. Caranya ini nggak ada di buku, tapi ini adalah etika. Jadi ini begini. Nah, tapi ini tetap begini. Ini adalah etika. Kan nggak mungkin bukan. Ini adalah etika. Jadi kalian juga harus belajar ketika memeriksa juga memperhatikan etika. Ya. Jadi ini begini tadi. Nah, kalau begini kan nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ini tetap harus begini. Ya, tetap lurus, tapi ini begini. Ya. Nah, kalau saya akan memeriksa mata kiri pasien, kiri mana? Kiri ya. Yang ditutup mata apa? Yang pasiennya? Mata kanan. Bagaimana caranya nutup? Matanya tertutup atau terbuka? Matanya terbuka, ya. Jadi matanya tetap buka tapi ditutup. Saya tutup, saya pemeriksa yang saya tutup mata. Oke. Nah ini kelihatan, ya, kelihatan ya. Bisa dari lateral ke medial, bisa dari medial. Ini masih kelihatan, masih, ya. Bisa, kalau yang sebelah sini, saya harus begini. Kelihatan, kelihatan, ya, ya. Ya. Jadi lagi dari atas. Ini kenapa digerakkan? Ya, lebih diperhatikan. Kalau nggak tangan pakai apa? Benda berwarna. Ya, yang berwarna. Nah, misalnya ini pink. Ya, nah ini bisa biar kelihatan. Ya. Oke. Ya. Kemudian kalau untuk memeriksa visus dengan apa dulu? Namanya apa? Dengan dulu kalian kan diperiksa toh? Itu jenenge apa itu? Snellen chart, ya. Snellen chart. Kemudian kalau sampai dengan yang huruf paling tinggi pun, yang paling gede, nggak bisa terlihat, kemudian dengan menggunakan hitung jari. Oke, hitung jari, caranya gimana? Gimana? Ya siapa yang gimana? Caranya gimana? Hitung jari, oke betul, hitung jari. Caranya piye? Hitung jari tok, bisa. Tapi caranya bagaimana? Mulai dari 6 meter. Ya, 1 meter dulu, terus. Nah, ya. Tapi ketika 1 meter itu gimana? Itu, terus gimana? 1, terus suruh nyebut 1 tok. Coba lagi. Nyobanya gimana? 1, terus harus diacak. Oke, betul.
diacak karena nek pasiennya pinter kok bisa ngapal ya. Dan caranya juga begini, ini harus begini dulu. Karena kalau gini langsung ini kan bisa juga. Jadi harus gini dulu. 1, 4, tutup dulu. 2, tutup dulu. Ya, 1 meter bisa, terus mundur sampai dengan 6 meter. Oke. Normalnya kena jari ini bisa terlihat pada orang normal sampai dengan, kalau misalnya pasiennya bisa melihat sampai 6 meter, dia masih bisa melihat. Nulisnya berarti gimana? 6 per 60. Artinya apa? Di pasien melihat ya. Pasien bisa melihat Jarak 6 meter. di mana pada orang normal 60 meter. terlihat pada 60 meter. Jadi pernya itu, pembilangnya itu menunjukkan orang normal bisa melihat pada jarak sekitar 60 meter. Kalau sampai dengan 1 meter tidak bisa. Kemudian dengan tadi 1 meter aja nggak bisa hitung jari. Kemudian dengan lambaian tangan. Oke, lambaian tangan ini normalnya bisa terlihat sampai 300. Oke, makanya kalau kalian lihat di TV, film, ada yang pernah baca Tintin? Nggak tahu Tintin ya? Komik Tintin nggak tahu ya? Hah? Oh tahu tapi nggak baca. Tahu aja. Ya, itu di salah satu itu kan ada dia yang apa ya, seri apa itu yang di lautan kemudian ibar-ibarin. Jadi makanya kalau di film itu kalau yang terdampar itu ibar, itu ya betul ya, karena itu untuk bisa terlihat sampai dengan 300 meter ya. Makanya siapa yang dulu ikut pramuka? Semua pernah merasakan. Nggak ada? Semua pernah merasakan. Hah? Semua pernah merasakan. Wajib. Iya. Tapi yang kemudian ikut Lanjut. ekskulnya tahu semapur? Tahu. Ya. Itu kan makanya kalau semapur itu bisa sampai jauh kan? Ya. Gimana kalau semapur? Iya. Oke. Nah, kemudian lambaian tangan. Habis itu setelah kalau lambaian tangan nggak bisa dengan cahaya. Oke. Cahaya itu harusnya terlihat sampai tidak terhingga. Kalian melihat bulan, yang kalian lihat apanya? Cahayanya. Matahari, yang dilihat cahayanya. Terhingga. Makanya kalau itu ada mercusuar, itu sebagai petunjuk kan. Cahaya itu sampai jauh bisa terlihat. Oke. Kalau tidak bisa hanya melihat cahaya, namanya light perception. Ya, light perception. Oke. Kalau sekarang kalau refleks kornea, refleks kornea itu afrannya berapa? Afrannya? Refleks kornea afrannya 5 kan menggoreskan di kornea. Afrannya 7. Oke. Kalau refleks cahaya, afrannya 2. Afrannya 3. Oke. Kemudian untuk level 1, syarat pasiennya apa? Pemeriksaan level 1. Syarat pasiennya apa? Sudah ada sumbatan di hidung, betul. Apalagi? Betul. Bahannya bisa dikenal penderita. Itu syarat bahan.
Apalagi pasien. Pasien. Sadar. Orangnya sudah dulu, memangnya nggak sadar mana bisa diperiksa. Ya, syarat pasiennya sadar. Kemudian tadi tidak ada sumbatan di hidung. Kalau syarat bahan tadi dikenali oleh pasien, satu lagi non irritated. Oke. Kemudian kalau untuk memeriksa rasa di lidah, yang diperiksa apa aja untuk nervus 7? Manis, asin, asam, pahit. Manis, asin, asam. Oke, caranya bagaimana? Ditetesi, Terus disuruh rasain. enggak. Jadi nggak boleh ngomong, nggak boleh. Kan gini. Jadi harus menulis dulu. Kalian menulis dulu asin, asam, manis. Ada tulisan. Kemudian pasiennya disuruh kumur dulu sebelumnya. Kumur, kemudian ditetesi. Ditetesi habis itu nggak boleh diteluk, nggak boleh ditetap. Nah, kaki nggak bisa ngomong, kan nggak bisa. Makanya setelah ditetes, tunjuk yang mana. Setelah itu kumur, lagi kumur, sudah kumur bersih. Kemudian ditetesi lagi, ganti. Gak boleh suruh menjelurkan lidah kan? Habis itu gak boleh dimasukkan lidahnya. Ya. Makanya karena gak bisa ngomong, dia harus ditunjuk tadi. Oke. Harus kumur dulu supaya nggak kecampur. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kalau periksa nervus, refleks kornea, caranya bagaimana? Refleks kornea, kapas digilin, oke betul. Terus pasiennya disuruh bagaimana? Ya, jadi misalnya, Mbak. Jadi dengan kapas yang dipilir, ya tipis, pasiennya disuruh lihat sini. Misalnya mau yang diperiksa sini, pasiennya suruh lihat sini, lihat sini, ya ini ya. Kemudian baru sentuhkan di limbusnya. Kenapa mesti disuruh lihat ke sini? Ya orang mau dicolok kayak gini kan ya wedis. belum disentuhkan udah kedip dulu. Ya kan? Makanya disuruh ke sini. Lihat ke arah yang kontralateralnya. Ya. Disentuhkannya di mana? Limbus apa? Limbus kornea. Oke. Terus kalau periksa kekuatan motor
motorik nervus 5, caranya bagaimana? Motoriknya nervus 5, caranya gimana? Nah, terus? Sudah itu aja. Jadi pasiennya suruh menggigit kuat, kemudian diraba di sini, nih, ini masseter sama di temporalis ini. Jadi langsung 2. Ini dirasti, apakah ada kontraksi atau tidak, lamahan atau enggak, ya. Jadi langsung periksa 2. Atau bisa juga dengan menggigit pang spatel yang kayu itu. Kalau bekas gigitannya itu harusnya kan sama, kedalamannya sama. Kalau ada yang tidak sama, ada yang tidak kedalamannya atau tidak sama, berarti yang tidak dalam itu yang mengalami paresis. Oke. Bisa juga suruh begini, ilahan. Ini ilahan. Itu kekuatan motorik nervus 5. Oke, kalau nervus 7, membedakan 7 yang UMN dengan LMN bagaimana? Karena 7 ini nanti jangan sampai dikira 7 yang perifer itu adalah lesi nervus 7 perifer, dikira nervus 7 yang sentral, karena yang sentral dikaitkan karena kelainan di otak. Kalau yang perifer itu di luar, di belakangnya sini, di daerah sini. Bagaimana? Jadi kalau memeriksa nervus 7, yang diperiksa apa aja? Pasiennya disuruh bagaimana? Angkat alis, ya, angkat alis, dilihat tinggi alis. Kemudian mengurutkan dahi, kan? Dilihat kerutannya sama apa tidak. Kemudian disuruh apa lagi? Menutup mata, menutup mata. Kemudian disuruh meringis, ya, harus meringis yang kuat, meringis yang kuat, tidak hanya tersenyum. Coba kalian lihat, cari fotonya Pak SBY. Ayo coba lihat fotonya SBY, cari. Foto resmi aja, nggak apa-apa. Foto resminya SBY. Mana yang sudah kelihatan? Mana, coba lihatin ya. Ya, nih, lihat. Oh, nggak begitu. Nggak begitu kelihatan. Oh, tapi kelihatan ini. Antara sudut dari hidung ke sini, kanan kiri simetris nggak? Simetris nggak? Lihat ini. Kan nggak simetris, nah itu ada yang lebih kelihatan tidak simetris. Mungkin kalau ini sudah dipilih yang paling bagus. Ada nggak simetris. Beliau kalau senyum nggak simetris, makanya nggak boleh nggak cuma disuruh senyum, tapi disuruh benar-benar meringis, ditarik, ya. Dilihat kanan kiri. Ada paresan nervus 7 yang UMN,
itu ini ketika dia disuruh mengangkat alis tetap sama ya, tetapi yang ini nanti UMN maupun LMN itu nanti akan yang sisi yang paresis akan tertinggal. Saya ini nggak bisa ya. Kemudian ketika menutup mata itu juga kalau LMN dia akan tertinggal, tapi kalau UMN bisa. Jadi yang membedakan ini ada dahi, tinggi alis, kemudian menutup mata dan meringis. Kalau UMN maupun LMN sama, dua-duanya sama. Pada UMN kalau ngangkat alis dia bisa. LMN yang sisi yang ini tertinggal. Misalnya tadi yang sini ya, yang ini nggak bisa ngangkat, yang ini bisa ngangkat. Aku raiso. Ya, akan berbeda. Ininya sama. Ini kalau ini sama. Ini. Terus. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada, nanti Senin depan sama saya tetap belajar ya. Nanti kalau Senin depan saya akan menilai kalian.